Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Boleh, Pak. Baik, salah satu dari kalian saya minta yang untuk pimpin doanya. Saya Pak, saya. Teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, adik-adik tahu tidak kenapa adik-adik dikumpulkan di sini? Tidak, Pak. Tidak ya? Oke, baik. Di sini kita akan melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Ada yang tahu bimbingan kelompok atau ada yang sudah pernah ikut? Belum, Bimbingan Pak. kelompok. Oke, baik. Sebelum saya menjelaskan apa itu bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Ya, Pak. Dimulai dari Bapak, perkenalkan nama Bapak Alam Seher Mage. Alamat saya dari Buol. Oke, mungkin bisa dilanjutkan sama saya. Saya Faro, alamat saya Padang. Halo, Alfaro. Oke, perkenalkan nama saya Gopal dari Papua, Kabupaten Duga. Halo. Halo, Bapak. Main bola. Halo, Bapak. Dari Perkenalkan nama saya Rachel, hobi saya pendekatan langsung. Halo, Rachel. Perkenalkan nama saya Dora, hobi saya membaca. Halo, Bapak. Halo. Perkenalkan nama saya Obed, hobi saya makan. Halo, Bapak. Nama saya Adil, saya dari nama hobi saya berbisa. Halo, Adil. Halo, teman-teman. Perkenalkan nama saya Peluru Iris. Peluru. Hobi saya fotografi, asal saya dari Palu. Halo, Chris. Halo, Chris. Oke, baik. Di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan konseling yang akan diberikan seorang penasihat akademik atau seorang konselor untuk memberikan bekal buat anak-anak. Oke, sampai sini paham? Paham. Sebelum karena ini di sini semua saya agak loyo tidak bersama, tapi kita anu dulu. Mengaku, Pak. Iya, mengantuk ya. Iya, Pak. Jadi kita ini dulu. Iya. Seperti apa gamesnya Bang Syah? Mungkin ada Tangan, Pak. atau nyanyi sambil tepuk tangan Jo. Yuk, menyebut tangan, Pak. Salah Pak, tangan ya. Boleh, Pak. Bapak saya ada saran. Iya. Bagaimana kalau kita menyanyikan, kita masih anak-anak, Bapak, jadi kita menyanyi lagu anak-anak, masuk liriknya itu diubah dari huruf apa begitu Bapak? Ya ke A ke A semua atau ke I semua? Oke. Oh, Bapak. Jadi kita ubah. Nah, yang mana? Oke, boleh kalau begitu. Oke. Lagunya apa? Lagu yang jadi ini, yo. Baru. Dari Bapak saja ditentukan. Oke, nah, itu ya cicak-cicak. Ya, Apa nih? Subjek apa, Pak? jadi diubah ke huruf apa deh Bapak? A. Oh saja. Oh. Dio. Baik Bapak. Tahu? Tahu. Tahu ya? 1, 2, 3. Baik, tema yang Bapak angkat hari ini itu adalah bullying. Ada yang di sini tahu apa itu bullying? Saya. Mungkin. Bullying
Bullying itu kayak ejek-ejek orang, bakal kayak orang. Saya Pak, Ya. bullying itu seperti penindasan baik secara verbal maupun non-verbal. Contohnya seperti perundungan secara fisik memukul. Nah, untuk verbalnya seperti mencaci Pak. Oke, mungkin ada lagi dari Sama bapak sama. sama ya. Ya. Oke. Dan kalian tahu tidak bagaimana cara mengatasi bullying? Mungkin ada yang tahu di sini caranya mengatasi bullying itu seperti apa? Cara mengatasi bullying. Kalau menurut saya sendiri ini kan saya mau cerita sedikit Bapak. Iya, iya. Kan dulu saya itu dibully sama teman-temanku. Jadi saya kayak merasa rendah diri, merasa takut di sekolah kayak gitu kan Bapak. Jadi kalau menurutku cara mengatasi bullying sendiri itu kita kayak harus siap bener sama orang. Kayak kita itu harus tahu kamu ini sudah kelewatan batas loh, kamu ini tidak boleh kasih begini orang, itu keterlaluan kayak gitu Bapak. Mungkin ada lagi yang lain? Saya Pak, Oke, saya ada teman namanya Noval. Nova, Nah, dia bangun saya depan saya Kribo, Ribu ya. baru Breo itu Pak. Mungkin ada lagi Oh, cara mengatasinya. bisa saya cara mengatasi bullying itu Pak. Cuma dari tinggi saya Pak, saya jauhi dia Pak. Biasa saya bully balai Pak. Saya Ya. bilang Breo juga. Mungkin ada lagi. Kalau saya kemarin juga dibully Pak sama temanku. Ibu ya. Ya, kalau cara aku membatasi saya dibully itu waktu itu saya tutup telinga terus saya pergi Pak. Saya dibully sama 2 orang Pak laki-laki. Jatuh sekali Pak. Siapa namanya? Nu sama Novel Pak. Oh iya iya. Saya Pak, saya untuk mengatasi bullying yang pertama ketika saya jadi korban. Nah, untuk mengatasi bullying ketika jadi korban itu saya memilih diam Pak. Terus setelah mereka selesai berbicara, saya langsung bilang langsung jangan begini ya, kalau begini atau walaupun mereka tidak dengar, saya langsung tinggalkan. Nah, untuk mencegah supaya saya tidak jadi pelaku bullying, saya ingat lagi Pak, memposisikan diri sebagai mereka Pak, supaya kasihan dan kalau saya dibuat begitu mungkin saya tidak terima juga. Nah, mungkin itu menjadi evaluasi untuk saya supaya saya tidak melakukan tindakan bullying Pak. Iya. Jadi apa menurut kalian itu penyebab bullying itu? Sehingga bullying terjadi itu kepada di lingkungan kita. Oke, baik. Ini terjadi itu karena kurang kita bergaul Pak. Kurang Introvert begitu Pak. Oh iya. Nah, itu sering terjadi kita dibully itu karena kita tidak jauhi lingkungan kita. Jadi menurut saya dari pengalaman saya kemarin saya dibully karena saya beda pendapat Pak. Jadi saya beda pandangan Pak, tapi saya dibully kayak tidak begini. Dan saya dikasih begitu Pak. Kalau menurut saya sendiri penyebab dari bullying itu berarti orang yang membuli itu bermasalah sih Pak. Kayak kenapa dia harus membuli orang-orang? Mungkin Iya. pribadinya yang bermasalah. Oh iya. Saya Pak, penyebab bullying yang pertama menurut Pak karena kurangnya edukasi Pak. Setelah aku belum tahu apa dampak dari perilakunya dan apa dampak untuk korbannya. Nah, yang kedua itu faktor lingkungan. Nah, lingkungan yang keras itu biasanya memberikan orang-orang yang keras juga Pak. Nah, rata-rata kayak orang yang sering dicaci maki, dia melakukan hal tersebut ke teman-temannya lagi yang lebih lemah dari dia Pak. Itu menurut saya. Hai bapak. Oke. Kalau dari saya bapak menurutku menurutku bapak pernah baca bapak penyebab bullying itu karena kalau dari sisi pelaku bapak itu karena dalam diri pelakunya itu ada rasa superioritas bapak, dia merasa bahwa dirinya itu berkuasa, dia merasa bahwa dirinya itu memegang kendali dalam suatu komunitas, maksudnya dalam suatu tempat, sehingga dia merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang menurut dia sebenarnya tidak apa maksudnya hal yang wajar, tapi menurut korban itu hal yang menyakiti menyakiti dirinya. Kemudian bapak kenapa juga bisa terjadi bullying itu
hasad Bapak, iri dengki. Kayak misalnya si korban ini memiliki suatu kelebihan yang dia tidak punya, jadi dia merasa kayak dia jadi tertekan orang karena itu orang sebenarnya tidak melakukan kesalahan katanya, karena ya orang tersebut atau korban ini memiliki kelebihan yang dia tidak punya, jadi dia memilih untuk membuli orang tersebut supaya dia merasa lebih, supaya dia tidak insecure Bapak. Saya Pak, Iya. kalau dari saya Pak, biasanya pelaku bullying itu adalah korban bullying itu, jadi dia mencari orang yang ini, yang bisa dia bullying untuk melampiaskan amarahnya itu. Oke. Terima kasih anak-anak sudah memberikan pendapatnya. Oke, dan selanjutnya kalian tahu tidak apa dampak dari bullying? Oke. Kalau dari saya sendiri dampak dari bullying itu kita menjadi tidak percaya diri, kita menjadi kayak mengisolasi diri sendiri, kayak kita kayak antisosial gitu lah, kita kayak saya mau bergabung sama dia takut saya dibully lagi kayak begitu sih Bapak. Mungkin ada. Oke. Kalau menurut saya Bapak, dampak dari bullying ini Bapak sangat merusak, sangat destruktif. Dia bisa merusak dari sisi fisik maupun dari sisi mental Bapak. Karena si korban kalau dari sisi mental dia pasti akan merasa seperti yang dikatakan teman saya tadi Bapak, dia pasti menjadi merasa kayak tidak percaya diri. Dia jadi takut bersosialisasi Bapak karena dia sudah dibully kan, dia sudah merasa bahwa dia merasa sudah kayak tidak disuka lagi sama orang, dibenci sama orang, jadi dia menganggap dirinya itu rendah sehingga dia jadi tidak percaya diri lagi. Terus Bapak kalau dari sisi fisik Bapak ada juga bisa yang dari si bullying itu, kayak si pembuli itu, kayak misalnya kan bullyingnya itu bullying fisik ke Bapak, nah kan jadinya berpengaruh ke fisiknya si korban Bapak, jadi tersakiti, maksudnya dampak buruknya itu ke fisiknya si korban itu. Terus juga kalau dari yang dalam dirinya si korban Bapak, terus kalau yang dari dalam dirinya si korban Bapak, si korban bisa melakukan self harm atau menyakiti dirinya sendiri Bapak, begitu. Oke, terima kasih untuk adik-adik semuanya yang setelah yang sudah memberikan pendapatnya. Oke, untuk mungkin karena waktunya sudah mau hampir habis, dan di sini ada bisa bisa menyimpulkan di pembahasan kita hari ini. Oke, Kenji. Oke, jadi kesimpulannya bahwa perilaku bullying itu dapat membuat kita atau membuat salah satu individu menjadi merasa terkecilkan, dan bisa berpengaruh pada diri kita sendiri juga. Oke, mungkin ada. Saya Pak, kesimpulan dari topik pada hari ini yang pertama bullying. Jadi bullying ini merupakan suatu tindakan baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, adapun penyebab bullying itu yang bisa disebabkan dari berbagai hal, dari yang pertama tadi salah satunya sebagai karena si pelaku merasa lebih berkuasa dan lebih kuat, makanya dia bisa melakukan tindakan bullying, dan juga karena iri kepada teman-temannya. Nah, kemudian untuk dampak negatifnya yaitu berdampak sangat negatif karena bisa mempengaruhi mental dan juga fisik korban. Nah, kemudian untuk cara mengatasinya tadi juga sudah disampaikan dari teman-teman bahwasanya untuk mengatasi tindakan bullying itu seperti memberikan layanan edukasi dan juga menciptakan lingkungan pertemanan yang lebih baik, dan menghindari saja kelompok atau kawanan orang-orang yang memiliki sifat bullying. Mungkin ada yang lain bisa memberikan kesimpulannya. Oke, baik. Mungkin di tahap selanjutnya mungkin kita mungkin
mungkin sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Mungkin untuk minggu depan kita bisa atur jadwalnya, mungkin di hari apa atau di